Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita yang nikmat yang sangat banyak sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa. Yang kedua, salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang cerdas seperti sekarang ini. Yang ketiga, tidak lupa saya berterima kasih kepada Bapak Dodi Irawan selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang akidah pokok dan cabangnya. Akidah berasal dari bahasa Arab aqada yaqidu, aqdan aqidatan, yang berarti simpul, ikatan atau perjanjian. Sedangkan menurut istilah, akidah adalah keyakinan atau kepercayaan terhadap sesuatu yang ada di dalam hati seseorang yang membuat hatinya tenang. Akidah dibagi menjadi dua, yaitu akidah pokok dan akidah cabang. Akidah pokok adalah butir-butir akidah yang disepakati oleh para ulama menjadi akidah Islam. Akidah pokok pada masa Nabi dan dua khalifah pertama yaitu Abu Bakar dan Umar masih bisa dipertahankan keasliannya. Contoh akidah pokok adalah rukun iman yang mencakup 6 aspek. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi-nabi Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadarullah. Sedangkan akidah cabang adalah akidah yang pemahamannya bervariasi terhadap aspek-aspek rukun iman. Perbedaan antara akidah pokok dan akidah cabang. Yang pertama, akidah pokok adalah akidah yang mencakup rukun iman yang mengkristal secara utuh dan kuat di dalam keimanan umat Islam. Sedangkan akidah cabang adalah pemahaman dan penafsiran yang muncul dari masing-masing kelompok terhadap aspek-aspek rukun iman. Yang kedua, akidah pokok terlahir karena adanya kemapanan, keutuhan, kesatuan, dan keyakinan umat Islam. Karena semua permasalahan dapat diselesaikan dan diterima secara utuh. Sedangkan akidah cabang terlahir karena perbedaan dan perpecahan di kalangan umat Islam yang tidak dapat disatukan lagi. Yang ketiga, akidah pokok terwujud karena tidak adanya unsur-unsur kepentingan kelompok di dalamnya. Sedangkan akidah cabang berkembang sejalan dengan kepentingan kelompok yang berbeda-beda. Yang keempat, akidah pokok secara murni didasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan akidah cabang didasarkan kepada pemahaman dan penafsiran masing-masing kelompok yang menimbulkan perbedaan pendapat. Yang kelima, akidah pokok umumnya tidak menimbulkan perbedaan pendapat. Sedangkan akidah cabang biasanya banyak menimbulkan perbedaan pendapat. Mungkin hanya itu dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.